guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Strongest Leveling. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Armansen 4856. Katanya thanks. Ya, thanks juga kak. Thank you juga nih buat sawerannya. Thank you ya Kak Armansen buat donasinya. Selanjutnya nih ada Permadi Bayu. Katanya terima kasih. Terus katanya request bahas MC Anti Naif. Nah boleh nih. Ya rata-rata Mimin nyoba bahas Anti Naif. Tapi kan ada juga yang suka yang agak naif gitu kan, kayak Zero to Hero atau dari naif ke nggak naif. Ya Mimin ya tuker-tuker lah. Tapi so far sih kayak Monan, Chenmo, Chaofang, Xiaoke, itu kan udah rata-rata menurut Mimin sih anti naif ya. Karena kan udah bunuh-bunuh aja, bantai-bantai gitu kan. Kalau misalnya Bang Bayu ada apa? Kalau misalnya Bang Bayu ada rekomendasi gitu judul yang anti naif gitu, bisa rekomen nanti Mimin baca coba gitu kan. Siapa tahu bisa Mimin bawain. Atau bagi kalian yang baca-baca anti naif, manhwa Cina ya, manhwa Cina, MANHUA. Nah, tuh yang bagi yang punya anti naif, boleh tuh mau tema bebas, mau tema apokalips, mau tema bangun kerajaan, mau tema sistem, mau tema motivasi. Bebas, asal bisa Mimin bawain, pasti Mimin bawain. Thank you ya Bang Permadi Bayu buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Karena kalian gak ingin mengatakannya, maka aku akan membunuh kalian semua sampai kalian mengatakannya. Yin Xiao, bunuh mereka. Kita melihat nih, naganya menyerang lagi. Guru, di kehidupanku yang selanjutnya, aku pasti akan menjadi muridmu. Maaf tuanku, bawahan ini gagal memenuhi permintaanmu. Apakah aku akan mati di sini? Dalam hati Xiayun, Chaofang, aku gak akan pernah melihatmu lagi. Tapi tiba-tiba berani menyakiti orangku. Mati! Dan Chaofang langsung menyerang binatangnya nih. Dan binatangnya langsung kalah kayaknya ya. Gak tahu kalah apa enggak, intinya terhempas lah. Long Kuichi berkata, hah? Yin Xiao kok benar-benar dipukuli? Tian Qianji berkata, apakah anak ini adalah Chaofang? Maaf semuanya, aku terlambat. Dan akhirnya Chaofang pun berhasil nih datang sampai to save the day. Idih. Itu ternyata tua muda Chaofang telah kembali. Hahaha. Itu belum terlambat. Kita semua akan baik-baik aja sekarang. Hanya dengan satu pukulan, boneka dari Long Kuichi itu terlempar. Dan kekuatan Tuan Chaofang tampaknya telah meningkat lagi. Mungkin hari ini kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Xiayun berkata, Tuan Chaofang, dia adalah Long Kuichi dari sekte boneka. Dan yang lainnya adalah Tian Qianji dari sekte pedang surgawi. Keduanya sangatlah kuat. Xiahai berkata, Guru, kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, itu hanya beberapa badut. Mereka bukan lawanku. Arogan. Beraninya semut di ranah Void Martial Realm mengatakan omong kosong. Apakah kau benar-benar berpikir aku nggak bisa membunuhmu? Kalau kau ingin bertarung, ayo bertarung. Kenapa kau malah mengucapkan begitu banyak omong kosong? Kau berhasil menerbangkan Yin Xiao dengan serangan diam-diam. Selanjutnya, Yin Xiao nggak akan memberimu kesempatan lagi. Dry Machine Variation, armor besi.
kita melihat nih, jadi agak merah gitu tuh. Armor besi. Dalam hati Tian Qianqi, setelah Yin Chao dilengkapi dengan ini, kekuatannya setidaknya bertambah 2 kali lipat. Dan sekte boneka benar-benar mengembangkan teknologi yang begitu kuat. Bocah Cao Fang, apa kau bisa melihat baju besi Yin Chao? Kau seharusnya bangga sebelum kau mati. Hah, gak peduli bagaimana itu dibuat. Itu hanyalah boneka di ranah 100 Tribulations Realm. Hari ini akan kutunjukkan boneka milikku. Hahaha, Cao Fang berani bertarung dengan Master Sekte menggunakan boneka. Itu seperti memukul nyamuk. Dia mencari mati. Dasar bodoh. Sepertinya dia nggak tahu apa itu hidup dan mati. Boneka Master terbuat dari kumpulan logam langka. Boneka itu sendiri telah mencapai tahap akhir dari 100 Tribulations Realm. Dan dia benar-benar ingin bersaing dengan Master menggunakan boneka. Dia sepertinya benar-benar berpikir bahwa dia akan menang. Si Ayun berkata, aku tahu bahwa tua muda Cao Fang sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga Long Qiqi adalah orang pertama yang menguasai teknik boneka di alam roh iblis. Terlalu impulsif untuk bertarung menggunakan seni boneka dengannya. Xia Hai berkata, aku belum pernah mendengar bahwa guru dapat melakukan teknik boneka sebelumnya. Bahkan jika dia telah mempelajarinya dalam periode waktu ini, gak mungkin bisa dibandingkan dengan Long Qiqi yang telah mendalami teknik boneka ini hampir 100 tahun. Jangan khawatir, Tuan gak akan melakukan apapun yang gak yakin. Jadi kalian bisa menontonnya dengan tenang sekarang. Boneka emas, keluarlah. Hahaha, kau berani membandingkan dirimu untuk melawanku dengan menggunakan boneka itu. Kau sungguh bodoh. Yin Chao, hancurkan anak ini dan boneka sampahnya itu. Kita melihat Yin Chao maju nih. Boneka emas, maju dan bertarunglah. Kita melihat mereka berdua beradu serangan nih. Duar. Dan kita melihat nih boneka si Yin Chao, bonekanya kalah. Apa? Serangan dari Yin Chao ku dibalikan. Long Qiqi, reputasimu sangatlah bagus, tapi sepertinya itu hanya sebuah rumor. Boneka emas, biarkan bocah ini melihat kekuatanmu. Kita melihat nih, si Yin Chao diserang dan langsung meledak dan langsung hancur. Yin Chao milikku dihancurkan dengan satu pukulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah itu boneka emas itu berada di ranah Earth Vulnerable Realm? Hah? Gak mungkin. Boneka Yin Chao milik Master Sekte bahkan gak bisa menahan pukulannya. Cao Fang benar-benar memiliki boneka emas. Boneka emas itu setara dengan ranah Earth Vulnerable Realm. Kita gak bisa melawannya. Ketika anak ini memanggil boneka emas barusan, aku pikir dia hanya berpura-pura. Si Ayun berkata, aku belum lama bertemu dengannya, hanya setengah bulan. Bagaimana mungkin tua muda Cao Fang memiliki teknik boneka yang begitu kuat? Dia sangat jenius. Si Hai berkata, hahaha, dengan boneka emas ini kita akan menjadi gak terkalahkan. Dalam hati si Tian Qianqi, gak heran anak ini mampu membunuh Fang Yunfei dan tetua Cao. Ternyata dia mengandalkan boneka emas, namun dia sendiri hanya memiliki kekuatan Void Martial Realm. Selama aku bisa melewati boneka emasnya, aku bisa membunuh dia dengan satu serangan. Long Qiqi, sudah saatnya untuk kau mati. Boneka emas, pergi. Si boneka emas maju ini. Tidak. Long Qiqi mencoba memunculkan sebuah perisai ini. Blokir itu untukku. Dan serangannya berhasil menembus perisainya ini. Aku gak akan melupakan ini. Sial, Master Sekte udah mati. Ini gawat. Ayo kita lari. Aku gak ingin mati. Datang dan pergi kapan aja kalian mau. Apa kalian pikir aku gak ada? Apa kalian pikir aku nggak ada? Mungkin gitu kali ya. Boneka emas, hancurkan mereka. Tolong aku sangat menyesal berada di sini. Beraninya anak ini membiarkan boneka emas meninggalkannya. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Cao Fang, pergilah ke neraka. Purple Sword Chi. Guru, menghindar, cepat. Si Ayun berkata, nggak baik. Tuan Cao Fang, hati-hati ingin menyerangku. Kau di ranah 100 Tribulations Realm. Tanpa boneka emas, aku masih bisa membunuhmu. Yellow Spring Nether Finger. Kita lihat nih, serangannya berhasil dipatahkan oleh Cao Fang. Bagaimana bisa aku mati di sini? Ting, selamat kepada host Cao Fang karena telah membunuh Long Qiqi, Tian Qianqi dan memperoleh 140.000 poin roh, 140.000 kekuatan roh, dan 140 juta kemahiran keterampilan sihir. Terus artefak kelas atas Purple Sky Great Sword mendapatkan teknik guntur 5 Heavenly Thunder Core Secret Art. Selamat kepada host untuk peningkatannya. Basis kultivasi saat ini adalah Void Martial Realm bintang 6. Setelah membunuh 2 bos berturut-turut, aku akhirnya ditingkatkan. Kita lihat nih boneka emasnya. Tidak, jangan bunuh aku belum mau mati. Tuan muda Cao, enggak, Paman Cao, maafkan aku. Selama kau membiarkanku hidup, aku bersedia menjadi sapi atau kuda, babi atau anjing untukmu, membiarkanmu hidup. Dalam hati Cao Fang, selanjutnya aku berencana untuk menghancurkan sekte boneka dan sekte pedang surgawi, dan membiarkan Si Ayun mengambil alih 2 sekte besar. Tetapi gak banyak ahli di Pavilion Yunhai. Cao Fang berkata,
Bagaimanapun juga, karena kau masih memiliki beberapa kegunaan, bukan gak mungkin untuk membiarkanmu tetap hidup. Terima kasih Paman Chow atas kebaikanmu. Aku akan menjadi antek setiamu. Dalam hati si Chang Lao kalau nggak salah, Chang Lao. Anak ini masih terlalu muda. Dia akan percaya apapun yang aku katakan. Dan ketika aman, aku akan menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Tunggu. Jangan terlalu senang dulu, karena kau sudah mengkhianati sekte boneka, kau juga pasti akan mengkhianatiku. Demi keamanan, kau harus membiarkanku menanam tanda budak dan mengenaliku sebagai tuanmu. Dalam hati Chow Fang, selama aku menanamkan tanda budak, aku bisa membunuhnya dengan satu pikiran, sehingga aku nggak akan takut akan pengkhianatannya. Apa, Tuan? Kau nggak perlu menggunakan tanda budak. Aku bersumpah bahwa aku nggak akan pernah mengkhianatimu. Hah? Apa kau pikir aku seorang anak berusia 3 tahun, ha? Kau udah gak punya pilihan lain. Biarkan aku menanamkan tanda budak atau kau mati. Ini baiklah. Budak tua ini bersedia membiarkan Tuan menanamkan tanda budak. Dalam hati si She Chang Lao. Chow Fang sangat menakutkan dalam kekuatan dan temperamen. Sepertinya aku gak bisa menipu dia, dan hidup itu jauh lebih penting. Chow Fang berkata, di masa depan, kau akan mengerti betapa bijaknya pilihanmu hari ini. Lalu ditanam nih. Budak tua melihat Tuan. Bangun. Bawa aku ke sekte boneka. Baik Tuan. Si Ayun berkata, Tuan Muda Chow, apakah kau akan pergi ke sekte boneka untuk membahas dendam? Bagaimanapun juga, aku adalah penatua tertinggi Pavilion Yunhai. Sekte boneka berani menggertak Pavilion Yunhai, dan aku gak boleh melepaskannya. Si Ayum berkata, baiklah, maka kau harus memperhatikan keselamatan diri. Si Hai berkata nih, sekte boneka adalah sekte teratas di luar alam roh iblis, dan mereka pasti mempunyai kartu truf. Ya, itu ya. Truf apa truf sih? Seingat Mimin truf ya. Mungkin aja mereka memiliki kartu truf. Guru, kau harus berhati-hati. Chow Fang merespon, jangan khawatir. Ada boneka emas di sini, dan sekte boneka gak akan bisa membuat gertakan lagi. Dalam hati si She Chang Lao, ada boneka emas di sampingnya. Tuan sekarang menjadi gak terkalahkan di luar alam roh iblis, dan sekte boneka pasti akan disingkirkan hari ini. Penatua She, ayo pergi. Baik Tuan. Dan kita sekarang pergi nih ke sekte boneka. Orang-orang mulai kayak berkerumun gitulah, ngobrol-ngobrol. Hey, apa kau sudah mendengar itu? Hari ini Master Sekte memimpin banyak murid untuk menyerang kekuatan kelas 3 Pavilion Yunhai. Kekuatan kelas 3 belaka. Aku benar-benar gak tahu di mana macan tutul yang berhati beruang berani memprovokasi sekte bonekaku. Diperkirakan Master Sekte telah menghancurkan Pavilion Yunhai dan sedang dalam perjalanan kembali. Kita melihat nih, hey, kalian lihat itu terlihat seperti penatua She. Ternyata Chow Fang udah sampai nih, dan si She Chang Lao sampai di sekte boneka. Penatua She telah kembali. Tampaknya situasi pertempuran di depan telah ditentukan, dan penatua She kembali lebih awal untuk mengumumkan kabar baik. Terus siapa orang yang ada di sebelah penatua She itu? Dia terlihat asing, gak peduli siapa dia. Aku akan pergi dan melaporkan berita bahagia itu kepada para penatua lainnya di dalam. Chow Fang berkata, murid dari sekte boneka, kakek Chow ada di sini. Apa kalian berkumpul di sini karena ingin mati, Apa yang terjadi? Apakah ini serangan musuh? Penatua She, siapa orang bodoh ini? Dasar kau bodoh, berani gak menghormati tuanku. Aku lihat kau cari mati. Ditampar, dan dia langsung tumbang tuh. Chang Lao berkata, apa kalian gak dengar perkataan tuanku? Jika menyerah dengan patuh, kalian masih bisa meninggalkan kehidupan seperti anjing. Jika tidak, mati. Apa kau bercanda? Apa aku gak salah dengar? Penatua She benar-benar mengenali anak itu sebagai tuannya. Sial, kenapa kau masih sendiri di sini? Penatua She telah berkhianat. Cepat pergi dan minta bantuan kepada penatua lain. Kita lihat nih, ada 3 orang datang. Seseorang dari 3 orang itu berkata, Penatua She, apa maksudmu? Kau benar-benar mengkhianati Master Sekte. Ketika Master Sekte kembali, aku pasti akan melaporkan masalah ini dan menghukummu dengan keras. Master Sekte kalian telah menjadi bawahan jiwaku. Si Chang Lao berkata, Long Kuichi berada di luar kemampuannya sendiri dan memimpin orang-orang dari sekte boneka untuk menyerang Pavilion Yunhai. Sekarang telah dimusnahkan oleh tuanku. Kalau kalian gak ingin mati, maka biarkan diri kalian ditangkap. Apakah penatua She gila? Kau benar-benar mengatakan bahwa anak ini sudah membunuh Master Sekte, Aku pikir anak ini menggunakan beberapa metode rahasia untuk membingungkan pikiran penatua She. Lebih baik kita nggak membunuh anak ini terlebih dahulu. Perkataan yang bagus. Untuk menghadapi anak ini, aku bahkan nggak membutuhkan boneka. Pergilah ke neraka, ku ambil nyawamu. Anak itu pasti akan mati kalau ketiga ketua mengambil tindakan. Aku benar-benar nggak menyangka bahwa dia adalah sampah dari Void Martial Realm, dan beraninya dia datang ke sini untuk membuat masalah. Emang benar ada jalan ke surga kalau kamu nggak pergi, dan nggak ada pintu ke neraka untuk bisa dibobol. Nggak perlu menggunakan boneka. Karena kalian sedang terburu-buru untuk menemukan kematian, maka aku akan memenuhinya. Temple Sword.
sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada satu harga yang harus dibayar kalau melawanku, dan itu adalah kematian. Kau jangan berpuas diri. Aku telah memanggil boneka dewa pelindung sekte bonekaku untuk datang ke sini. Kau pasti akan mati. Chafang menginjaknya nih. Hari ini aku sudah datang ke sini, dan apa yang kau lakukan sekarang sudah nggak ada gunanya. Sekte boneka pasti akan kuhancurkan. Hah, aku nggak salah lihat kan? Ketiga tetua semua dibunuh oleh bocah imajiner ini. Siapa lagi yang bisa melawannya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Siapa yang berani menerobos masuk ke sekte bonekaku? Kau pasti cari mati. Kita lihat nih, orang ini nih ada, orang tengah tuh kelihatan tuh. Namanya Ling Hao, dan ada kayak 3 ular gitu tuh. Hebat, itu adalah dewa pelindung kita, Ling Hao. Kita selamat. Dengan Ling Hao ada di sini, anak ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ling Hao pasti akan membalaskan dendam para tetua yang sudah meninggal. Tuan, ini adalah Ling Hao yang baru aja dikatakan tetua. Ini adalah boneka di puncak ranah Hunter Tribulations Realm yang telah diintegrasikan ke dalam jiwa Master Sekte Boneka generasi pertama, dan kekuatannya hampir setengah langkah menuju Earth Vulnerable Realm. Itu hanya akan keluar ketika sekte berada dalam krisis hidup dan mati. Hanya setengah langkah menuju Earth Vulnerable Realm, dan ada boneka emas. Itu hanya hidangan baginya. Bocah bodoh, berani membuat masalah di sekte bonekaku. Kau akan mati hari ini. Sebelum kau mengatakan aku akan mati, mari lihat dulu apakah kau memiliki kualifikasi, ha? Boneka emas, keluarlah. Muncul nih boneka emas dari Chafang gitu kan. Apa? Apakah ini boneka emas di ranah Earth Vulnerable Realm? Melawannya sama aja dengan bunuh diri sendiri. Hahaha. Beraninya anak ini mengeluarkan boneka itu. Benar-benar cari mati. Berani memamerkan boneka di depan sekte boneka. Konyol sekali. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana Ling Hao akan menghancurkan bonekanya. Terus si Ling Hao berkata, junior ini hanya salah paham. Sebenarnya aku gak ada hubungannya dengan sekte boneka. Aku hanya lewat aja. Aku akan segera pergi. Sampai jumpa. Dan si Ling Hao pun kabur nih. Hah, apakah mata aku gak salah lihat nih? Boneka dewa penjaga Ling Hao benar-benar kabur. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Hah, kau gak akan bisa melarikan diri dariku. Boneka emas, hancurkan dia. Kita lihat nih, bonekanya maju mengejar ularnya dan berhasil menghajarnya nih. Aku gak seharusnya keluar dan melawannya. Murid sekte boneka, dengarkan aku. Long Kuichi dan Ling Hao sudah mati. Mulai sekarang, sekte boneka akan menjadi kekuatan di Pavilion Yunhai. Apa kalian bersedia menyerah? Aku bersedia untuk menyerah. Hidup Pavilion Yunhai. Dalam hati Chang Lao, sekte boneka salah satu sekte teratas di luar pegunungan roh iblis dengan mudah disingkirkan oleh Tuan. Sepertinya bukan bencana bagiku untuk menganggapnya sebagai Tuan. Mungkin aku bisa mendapatkan keuntungan yang gak terduga. Aku harus memegang paha ini dengan erat-erat. Selanjutnya, giliran sekte pedang surgawi. Penatu Ashe, pimpin jalannya. Budak tua ini bersedia membuka jalan bagi Tuan, melewati api dan air dan melakukan apapun. Hentikan, tingkat sanjunganmu terlalu rendah. Pimpin jalannya sekarang. Baik Tuan. Dalam hati Chang Lao, dulu aku disanjung oleh orang lain. Bagaimana aku bisa menyanjung orang lain sekarang? Sepertinya aku harus berlatih lebih banyak di masa depan dalam memberikan sanjungan. Sekarang kita pergi nih ke sekte pedang surgawi. Chafang berkata, hari ini sekte pedang surgawi terlihat penuh gaya, tetapi aku nggak tahu bagaimana kekuatannya jika dibandingkan dengan sekte boneka. Tuanku, selain Tianci-Anci yang dibunuh olehmu, sekte pedang surgawi juga memiliki 4 master puncak utama, dan keempatnya memiliki kultivasi tahap akhir dari 100 Tribulations Realm. Selain itu, mereka juga bersaudara, pandai dalam serangan gabungan. Dikabarkan bahwa mereka bergabung untuk membunuh seseorang yang melangkah ke Earth Vulnerable Realm. Karena ketidakmampuan kekuatan mereka, Tianci-Anci lah yang dianggap menjadi master sekte. Oh, berharga. Tampaknya sekte pedang surgawi hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Dalam hati si Chang Lao, di mata Tuan, sekte pedang surgawi, pemimpin sekte di luar wilayah pegunungan iblis, hanyalah seekor ayam dan seekor anjing. Dapat dikatakan bahwa Tuan terlalu kuat. Kita lihat nih, Chafang maju masuk nih. Jangan diam aja, ikuti aku. Murid dari sekte pedang surgawi, apa kalian udah siap untuk menerima tombak kakek Chow? Siapa itu? Beraninya kau berbicara kasar di sekte pedang surgawiku. Hanya 2 orang yang menerobos masuk ke sekte pedang surgawi. Aku pikir mereka gak ingin hidup. Kalau kalian gak ingin mati, maka cepat ikat tangan dan kaki kalian dan berlutut untuk menembus kesalahan. Hanya mengandalkan sekte pedang surgawi kalian itu gak memenuhi syarat untuk membuatku berlutut untuk menebus kesalahan. Chafang maju nih. Kau beraninya kau menyerang sekte pedang surgawi. Cepat pergi dan laporkan ke Master Puncak. Chafang berkata, ikan kecil sudah diatasi. Selanjutnya, saatnya untuk membersihkan ikan besar. Tuan sangat perkasa. Bahwa muncul nih, ada 4 orang nih yang tadi tuh. Orang gila. Berani sekali melakukan pembunuhan di sekte pedang surgawiku. Apa kau ingin mati, ha? Chang Lao berkata,
Tuan, mereka adalah 4 master puncak dari sekte pedang surgawi. Tian, Te, Xuan, Huang. Itu, bukankah ini penatua She dari sekte boneka? Apakah sekte boneka memakan empedu hati, beruang, dan macan tutul? Berani kau menyatakan perang terhadap sekte pedang surgawi? Berani menyerang sekte pedang surgawi dengan bocah gak jelas ini? Bukankah kalian sudah menganggap remeh kami, ha? Maaf aja, tapi sekte boneka gak bisa lagi menyatakan perang terhadap kalian semua karena mereka telah dihancurkan olehku. Selanjutnya adalah giliran sekte pedang kalian. Haha, omong kosong apa yang kau bicarakan? Hanya mengandalkan kekuatanmu yang berada di ranah Void Martial Realm, berani mengatakan bahwa kau sudah menghancurkan sekte boneka. Ini benar-benar sangat konyol. Omong kosong apa yang kalian bicarakan dengan semut ini? Saudara kedua, majulah dan lalu bunuh dia. Baik, lihat aku. Hahaha, Master Sekte itu sudah bergerak. Anak ini pasti akan mati. Aku bisa melihat bahwa dia bahkan gak bisa bergerak karena ketakutan. Bagaimanapun, dia itu hanya sepotong sampah di ranah Void Martial Realm. Membunuhnya semudah menghancurkan semut. Dalam hati Chang Lao, dasar sekelompok katak di dalam sumur. Tuan bisa membunuh Tian Qianqi, Master sekte pedang surgawi kalian, dan dia hanya berada di ranah Void Martial Realm. Bagaimana bisa kalian menjadi lawan Tuan? Pergilah ke neraka, Stone Palm. Sampah, hancurlah untukku. Kita melihat nih, mereka berdua beradu serangan, duar, dan ternyata yang terhempas mundur adalah si Master Te tuh. Ini bagaimana? Ini mungkin kau hanya berada di ranah Void Martial Realm. Bagaimana mungkin aku gak bisa melawanmu? Hah? Apa aku gak salah lihat? Anak ini jelas hanya berada di Void Martial Realm, dan dia benar-benar bisa menerbangkan Master Puncak utama di 100 Tribulations Realm. Luar biasa, Master Puncak sekte pedang surgawiku benar-benar kalah dari seorang anak lemah. Hah? Ini gak benar, kekuatan anak ini agak aneh. Kita gak bisa membiarkan dia menjadi arogan lagi. Jika tidak, apa yang akan terjadi dengan wajah dari 4 master puncak sekte pedang surgawi kita? Kita harus memberinya pukulan keras untuk menghidupkan kembali pamor 4 master sekte puncak. Saudara kedua kembali dan bersikap untuk membentuk formasi. Baik, aku tadi hanya ceroboh sehingga aku dipukuli oleh anak ini. Selanjutnya, aku akan menghapus rasa malu ini. Kita melihat nih, mereka berempat mengelilingi Cao Fang untuk membuat formasi. Formasi pedang penghancur surga 4 fase. Buka! Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!